Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah Ia berikan, sehingga di malam hari yang berbahagia ini kita semua bisa berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala yang kita cintai ini, dalam rangka kita lanjutkan kembali pembahasan kita mengenai hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi di dalam kitabnya, Kitab Riyadhus Shalihin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu juga kepada para sahabat dan keluarga beliau serta pengikut beliau hingga akhir zaman kelak. Bapak Ibu yang kami hormati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ini merupakan malam kelanjutan daripada pembahasan kita mengenai hadis-hadis yang sebelumnya telah kita bahas, yaitu hadis mengenai ikhlas, ya, atau hadis-hadis yang dinukilkan oleh Imam Nawawi di dalam bab ikhlas, ya. Maka malam ini kita masuk ke dalam hadis yang keempat, yang dimana hadis ini adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat, yaitu sahabat Jabir bin Abdullah Al-Ansari, ya. Yang mana hadisnya kita bacakan, wa an Abi Abdillah Jabir ibni Abdillah Al-Ansari, dari Abu Abdillah Jabir ibnu Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma. Qala, ia berkata, kunna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin. Kami pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di satu peperangan. Faqala, maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, inna bil madinati larijalan masirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habasahumul marad wa fi riwayah illa syarakukum fil ajr, rawahu Muslim, ya. Sesungguhnya di Madinah itu ada orang-orang yang mereka pasti akan ikut berjihad, walaupun perjalanan ke jihad, menuju jihad itu sangatlah banyak sekali rintangannya. Rintangannya disebutkan di dalam hadis ini, wala qata'tum wadiyan, ya, yaitu yang pertama melewati lembah-lembah di padang pasir.
Kemudian masirtum masiron, kemudian perjalanan yang panjang di padang pasir. Ya, jadi di Madinah itu banyak sekali sebenarnya orang-orang yang ingin ikut perang, walaupun perjalanannya menemui banyak sekali rintangan. Ya, tetapi kata Nabi SAW, mereka tidak bisa ikut peperangan saat ini. Karena apa? Habasahumul marad. Mereka sedang sakit. Ya, mereka nggak bisa ikut perang. Ya, ada uzur yang menghalangi mereka untuk ikut di dalam peperangan. Ya. Kemudian dalam riwayat yang lain dikatakan illa syarakukum fil ajr. Mereka mendapatkan juga pahala seperti pahala kalian. Nah, kemudian hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian Imam Bukhari dalam lafaz yang lain mengatakan, ya, beliau meriwayatkan dari jalur lain, dari jalur Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ya. Qala, ya, Anas berkata, raja'na min ghazwati Tabuk ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari kami pulang dari perang Tabuk. Ya, ini kata Anas, ya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, inna aqwaman bil Madinah khalfana ma salakna syi'ban wala wadiyan illa wa hum ma'ana habasahumul udzur. Ya. Sesungguhnya ada beberapa kaum, ada beberapa orang-orang di Madinah, ya, yang apabila kita berjalan menuju peperangan, baik itu kita melewati kampung ataupun melewati lembah-lembah yang ada di padang pasir, mereka pasti akan ikut bersama kita. Tapi apa yang terjadi sekarang mereka nggak ikut sama kita. Habasahumul udzur, ya, mereka ditahan oleh uzurnya masing-masing, ya. Nah, kedua hadis ini dimasukkan ke dalam hadis yang berkaitan dengan bab ikhlas oleh Imam Nawawi. Ya, apa hubungannya antara hadis ini dengan niat atau dengan keikhlasan? Ya, para sahabat, ya, para lelaki atau para orang-orang yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ada di dalam hadis ini, itu mereka adalah orang-orang yang tadinya selalu mengamalkan sebuah amalan yang kita kenal dengan sebutan nama jihad. Ya, jadi ini adalah salah satu contoh niat itu di dalam aplikasi amal ibadah. Salah satu contohnya adalah amalan jihad, ya. Dan ini selalu diikuti oleh orang-orang tersebut. Tapi khusus di perang ini mereka nggak bisa pergi ikut perang. Kenapa demikian? Karena mereka sakit. Ya, jadi antara dua hadis ini ada saling jelas menjelaskan, ada saling terjemah menerjemahkan. Di dalam hadis yang pertama dari hadis Jabir ibni Abdullah al-Ansari, ia berkata, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami suatu hari bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin, di satu perang. Tapi tidak disebutkan perangnya perang apa. Ya. Dalam riwayat Imam Bukhari dari Anas disebutkan riwayatnya adalah perang Tabuk. Ya, kata Anas apa? Raja'na min ghazwati Tabuk. Ya, kami kembali dari perang Tabuk, atau suatu hari ketika kami pulang dari perang Tabuk ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian dikatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, habasahumul marad, ya, mereka ditahan atau mereka tidak bisa pergi karena sakit. Ya. Tapi di hadis yang kedua itu tidak dijelaskan, ya, tidak dijelaskan habasahumul udzur. Ya, mereka tidak bisa pergi perang karena ada uzur. Tapi uzurnya apa? Tidak dijelaskan di hadis yang kedua. Penjelasannya di mana? Di hadis yang pertama.
Ya, dikatakan habasahumul marad, ya, yang mencegah mereka dari ikut peperangan atau yang menahan mereka dari ikut peperangan adalah karena sakit. Ya. Nah, maka kaitannya kedua hadis ini dengan bab ikhlas adalah orang-orang yang tadinya sudah terbiasa dengan satu amalan, ya, tapi kemudian ketika mendapat peluang untuk melakukan amalan tersebut, tapi ternyata dirinya tidak mampu dikarenakan ada uzur, misalnya sakit, ya, contohnya di sini sakit, ya, atau bepergian safar, maka dia akan mendapatkan pahala amalan tersebut walaupun ia tidak mampu untuk melakukannya. Ya, contohnya apa? Contohnya adalah amalan jihad ini. Ya, ada orang-orang yang tadinya memang biasa ikut bersama Nabi SAW untuk pergi berjihad, tapi di perang Tabuk ini kebetulan mereka tidak bisa ikut perang. Karena apa? Karena sakit. Tapi mereka mendapatkan pahala jihad. Ya. Apakah pahala jihadnya termasuk ketika berperang dengan berhadap-hadapan dengan kaum kafir? Ya, tidak. Ya, tapi pahala perjalanan jihadnya. Makanya dijelaskan tadi ma qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum. Ya, tidaklah kalian berjalan melewati lembah-lembah yang ada di padang pasir kecuali mereka pasti akan ikut bersama kalian. Ya, maksudnya di sini apa? Pahala perjalanan jihad itu tetap didapatkan oleh para sahabat, oleh para orang-orang yang tidak ikut ke dalam berjihad di dalam perang Tabuk ini. Ya, jadi maksud daripada hadis ini adalah niat yang kuat tadi. Ya, niat yang kuat oleh para sahabat yang biasa mereka memang ikut berjihad itu menjadikan niat mereka itu menjadikan mereka mendapatkan pahala walaupun mereka tidak ikut turun langsung ke medan pertempuran. Ya, jadi cukup mereka hanya dengan berniat saja. Ya, mereka mendapatkan pahala sama dengan orang-orang yang turun ke medan perang. Ya. Dalam hadis lain, Nabi SAW bersabda, "Idza maridul abdu," ya, jika seorang hamba itu sakit, au safar, atau ia bersafar, ya, melakukan perjalanan, kutibalahu mithla ma kana ya'malu muqiman sahihan. Ia akan diberikan pahala terhadap amalan-amalan yang biasa ia lakukan ketika ia sehat dan ketika ia berada di rumahnya. Ya, jadi terkadang ketika kita sakit ada amalan-amalan yang kita tidak mampu untuk melakukannya. Mungkin dari kita ada yang mampu untuk melakukan puasa Senin Kamis, ya, atau puasa Daud, sehari puasa sehari tidak. Tapi satu hari ada dari kita yang terkena penyakit misalnya, sehingga tidak mampu untuk berpuasa. Ya. Maka ia bisa mendapatkan pahala sebagaimana ia puasa biasanya, ya, walaupun ketika ia dalam keadaan sakit tetapi ia tidak berpuasa. Dengan apa? Cukup dengan berniat saja. Berniat ia berpuasa. Ya, maka itulah yang dikatakan oleh Nabi SAW, idza maridul abdu aw safar, ya, kutiba lahu mithla maka na ya'malu muqiman sahihan. Ya, jika seseorang itu sakit ataupun ia bersafar, ya, pergi melakukan perjalanan, maka akan ditulis untuknya pahala atau ganjaran sebagaimana ketika ia melakukan amalan-amalan yang ia tinggalkan ketika sakit, ya, ketika ia dalam keadaan sehat dan dalam keadaan berada di rumahnya. Ya. Dalam hadis lain, ya, Nabi SAW, ya, mengatakan suatu hari
para sahabat bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, sabaqana ahlud duthur bid darajatil ula. Para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Nabi, orang-orang kaya yaitu selalu mendahului kami, selalu mendahului kami dalam amalan-amalan mereka. Kenapa demikian? Karena orang kaya bisa haji, orang kaya bisa umroh, orang kaya bisa sedekah, orang kaya bisa bayar zakat. Sedangkan orang yang nggak punya harta, bagaimana dia bayar zakat? Zakat itu kan berkaitan dengan harta. Nah, kemudian Nabi SAW berkata kepada para sahabat yang bertanya tadi, afala ukhbirukum bi syai'in idza fa'altumuhu adraktum man sabaqakum. Maukah kalian aku kabarkan dengan sesuatu yang jika kalian lakukan sesuatu tersebut, kalian akan mencapai derajat sama dengan orang-orang kaya tadi. Walam yudrikum ahadun illa man amila mithla ma amiltum, dan tidak akan ada orang yang sampai kepada derajat kalian kecuali orang-orang yang melakukan hal yang sama dengan kalian. Artinya orang yang melakukan hal yang akan dikabarkan oleh Nabi SAW kepada para sahabat tadi. Faqala tusabbihuna wa tukabbiruna wa tahmaduna dubara kulli salat thalathan wa thalathin. Maka Nabi SAW mengatakan, bertasbihlah kalian, kemudian bertakbirlah kalian, kemudian bertahmidlah kalian di setiap selesai sholat sebanyak 33 kali. Fafa'alu. Maka kemudian sahabat yang bertanya kepada Nabi tadi melakukan apa yang disarankan oleh Nabi SAW ini. Fa'alimal agniya bidzalik. Maka kemudian orang-orang kaya itu mengetahui amalan tersebut. Fafa'alu mithla ma fa'alu. Maka orang kaya pun ikut melakukan apa yang dilakukan oleh sahabat Nabi tadi. Sahabat Nabi yang bertanya kepada Nabi. Faja'al fuqara ila Rasul sallallahu alaihi wasallam wa qalu ya Rasulullah sami'a ikhwanuna ahlul amwal bima fa'alna. Wahai Rasulullah, orang-orang kaya tadi ternyata mereka mendengar atau mereka mengetahui apa yang kami lakukan atau apa yang kamu wasiatkan kepada kami, sehingga mereka melakukan hal tersebut juga. Fafa'alu mithlahu. Maka kemudian orang kaya ini melakukan apa yang kami lakukan. Faqala Nabi SAW, dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Itu adalah kelebihan yang Allah berikan kepada yang Ia inginkan. Wallahu dzul fadlil azim. Walam yakul lahum innakum adraktum ajra amalihim walakin la syakka anna lahum ajra niyatil amal. Nah, apa di sini hubungannya dengan hadis yang pertama tadi kita sebutkan dan hadis yang kedua tadi kita sebutkan? Hubungannya adalah ketika dikatakan innakum adraktum ajra amalihim. Kalian bisa mencapai derajat sebagaimana derajat yang mereka capai. Walakin la syakka anna lahum ajra niyatil amal. Tetapi tidak diragukan lagi bahwasannya bagi mereka ada pahala niat mereka ketika beramal. Walihada dzakaran Nabi sallallahu alaihi wasallam fi man atahullahu malan faja'ala yunfiquhu fi subulil khair wa kana rajulun faqir yaqul law anna li mala fulanin la amiltu fihi mithla amali fulan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fa huwa bi niyyatihi fa ajruhuma sawa. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila ada seorang kaya kemudian ada seorang fakir. Seorang fakir ini melihat orang kaya memberikan banyak sedekah. Kemudian si fakir berniat
Ya, berniat bahwasanya kalau aku punya uang, aku akan bersedekah sebagaimana orang kaya itu bersedekah. Maka di sini si fakir sudah mendapatkan pahalanya. Ya, sudah mendapatkan pahalanya sebagaimana si kaya tadi memberikan sedekah. Nah, ini cerita hubungannya dengan yang hadis Nabi SAW antara sahabat yang kaya tadi dan sahabat yang miskin lah kita bilang. Ya, kaitannya dengan hadis pertama dan hadis yang kedua. Kata Nabi SAW, fahuwa biniyatihi fa ajruhuma sawa. Ya, maka bagi si miskin ini cukup dengan niatnya saja. Fa ajruhuma sawa, maka pahala mereka berdua sama. Padahal si miskin belum mengeluarkan sedekah. Ya, masih berniat. Kalau dia diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, ia akan melakukan apa? Ia akan melakukan apa yang dilakukan oleh orang kaya tersebut. Nah, ini nikmatnya apa? Sering berniat kebaikan. Ya. Jadi salah satu bentuk niat adalah selalu berniat kebaikan agar dicatat kebaikan tersebut walaupun kita belum mengamalkannya. Ya. Kemudian ada faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah isyaratun ila anna man kharaja fi sabilillah fil ghaz wal jihad fi sabilillah fa innalahu ajra mamsyahu. Ya. Jadi bagi orang-orang yang kembali kita ke hadis yang pertama dan kedua tadi, bagi orang-orang yang berjihad di jalan Allah, mereka tidak hanya mendapatkan pahala ketika berperang saja. Ya, jadi perang berjihad itu tidak hanya di medan perang, tapi ada pahala perjalanan menuju perang. Ya, ada pahala perjalanan menuju perang. Makanya dibedakan tadi antara pahala orang-orang yang langsung terjun ke medan perang dengan pahala orang-orang yang berniat ikut perang. Kalau berniat ikut perang mereka dapat pahala, tetap dapat pahala, tapi dapat hanya pahala perjalanan. Sedangkan orang-orang yang betul-betul ikut ke medan perang, mereka dapat pahala perjalanan perang dan juga dapat pahala di medan perang. Ya. Wa yadullu li hadza qauluhu ta'ala, ya, dalam ayat Allah Subhanahu wa taala juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan dzalika bi annahum la yusibuhum dhama'un wala nasabun wala makhmasatun fi sabilillah wala yata'una mautian yaghidul kuffar wala yanaluna min aduwin nailan illa kutiba lahum bihi amalun soleh. Ya, hal itu adalah disebabkan, ya, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang ikut berperang ini mendapatkan pahala yang luar biasa disebabkan mereka, yang pertama adalah mereka sering ditimpa apa? Dhamaun, ditimpa kehausan. Ya, wala nasabun wala makhmasatun, dan mereka juga sering ditimpa kesulitan fi sabilillah, ya, dalam perang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wala yata'una mautian yaghidul kuffar, dan tidaklah mereka turun ke medan perang yang membuat orang kafir itu marah. Wala yanaluna min aduwin nailan, dan tidaklah mereka terluka illa kutiba lahum bihi amalun soleh, kecuali ditulis untuk mereka di setiap perjalanannya itu amalun soleh, ya, ditulis untuk mereka amal-amal soleh. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin, sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang muhsin. Wala yunfiquna nafaqatan saghiratan wala kabiratan wala yaqta'una wadiyan illa kutiba lahum liyajziyahumullahu ahsana ma kanu ya'malun. Ya, dan tidaklah mereka memberikan nafkah, ya, sedikit atau banyak, dan tidaklah mereka melewati lembah illa kutiba lahum, kecuali Allah menuliskan kepada mereka untuk memberikan balasan kepada mereka dengan sebaik-baik balasan. Ya. Wa nadhir